Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Latif artinya lembut. Latif artinya lembut yang mana penyantun, lembut, walaupun hambanya durhaka, Allah tetap maha lembut. Makanya kaitannya yarzuqu may yasha. Allah akan senantiasa memberi rezeki kepada siapa? Kepada hambanya yang dikehendakinya. Walaupun hambanya ingkar, walaupun hambanya durhaka, walaupun hambanya kafir, walaupun ciptaannya itu tidak mau patuh, yang rezeki tetap Allah berikan. Bapak Ibu jemaah, dulu sudah pernah kita jelaskan makna latif pada surat Al-Mulk, di mana di situ kita ketahui karena berkaitan dengan latiful khabir, maha halus lagi maha teliti, maka artinya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, apa yang terniat dalam hatinya berkaitan dengan pengetahuan Allah, maka di situ lebih lagi pengetahuan Allah yang terdetik di hatinya pun Allah maha mengetahuinya. Di sini latif diarahkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan rezeki mayyasha, siapa saja yang dikehendakinya, baik dia patuh atau tidak patuh, dia ingkar atau tidak, maka Allah akan memberikan rezeki itu. Wa huwal qawiyul aziz, dia maha kuat. Dia maha kuat artinya dia maha mampu memberikan itu semua. Al-Aziz, dia juga maha perkasa, artinya dia memberikan itu bukan karena keterpaksaan. Dia memberikan sesuatu rezeki kepada hambanya bukan adanya paksaan dari pihak manapun, tidak, tapi murni karena dia maha kuat lagi maha perkasa dan maha mulianya. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, maka perlu kita luruskan. Ketika ada seseorang sahabat, teman pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, kalau kita dengan Allah ini seperti kita dengan anak kita. Jika kita sudah sayang pada anak kita, jangankan dia meminta uang 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, dengan kunci-kunci laci kita berikan kepadanya. Kalau kenapa? Kita sudah sayang pada anak kita. Kalau anak itu tidak kita sayangi, maka tidak kita berikan. Dia minta 2.000, 1.000, belum tentu kita berikan. Ini ada sahabat yang mengatakan seperti ini, kemudian saya bantu meluruskan. Apa sebab? Allah memberikan harta kekayaan kepada manusia tidak mutlak disebabkan karena sayang Allah kepadanya. Belum tentu. Kenapa? Karena di sini diketahui, jikalah karena sayang Allah akan memberikan rezeki kepada seseorang, bisa dipastikan orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Buktinya sampai hari ini, orang yang kafir, orang yang ingkar, bisa saja Allah berikan rezeki lebih banyak dari orang-orang yang beriman. Bisa saja. Kenapa? Karena Allah, dia yang maha kuat, maha mampu memberikan itu semua dan di luar dari pengetahuan manusia. Ingat kemarin pernah kita katakan bagaimana Umar bin Khattab pernah mengatakan Allah merahasiakan kasih sayangnya kepada hamba yang taat. Dirahasiakannya. Allah menyayangi seseorang karena dia taat, lalu langsungkah secara otomatis diberikan rezeki yang banyak? Tidak. Kenapa? Allah merahasiakan sayangnya kepada hamba yang taat. Allah merahasiakan murkanya kepada hamba yang ingkar, sehingga boleh jadi hamba yang ingkar tadi diberinya rezeki yang banyak, sehingga muncul dalam pandangan singkatnya Allah sayang juga kepada saya. Padahal tidak. Kenapa? Sayang Allah, kasih sayang Allah yang hakiki dirahasiakannya terhadap makhluk. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan. Kemudian ayat yang ke-20, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Siapa saja yang ingin menghendaki keuntungan di akhirat kelak, dengan kehidupan dia di dunia ini, dia ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, sehingga dijadikannya kesempatan di dunia ini sebagai sarana atau ladang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Nazid lahu fi harsihi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami tambah keuntungannya pada yang diusahakannya itu. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan,
Kemudian wa man kana yuridu harfat dunya, siapa yang menginginkan kesenangan atau menghendaki keuntungan dunia dengan hidup ini, semata-mata keuntungan dunia saja yang ingin dicapainya, maka nu'tihi minha, maka akan kami berikan sebahagian kepadanya. Nu'tihi minha sebahagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka dia pada hari akhirat nanti tidak akan mendapat bagian apa-apa lagi di akhirat. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, kalau Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, maka itu mungkin sebagian karena kasih sayangnya kepada kita, mungkin juga karena istidraknya. Namun apapun bentuknya Allah memberi kita, maka sejatinya kita menjadikan kehidupan dunia ini ladang untuk mencapai kebahagiaan akhirat kita. Jangan dunia saja, jangan kebahagiaan dunia saja yang ingin kita capai dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Makanya capai pula lah kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu jemaah Allah dimuliakan, maka orang yang berorientasi mencapai kebahagiaan akhirat itu nazid lahu fi harfihi, maka akan kutambah keuntungan kepadanya. Apa maksudnya? Akan kuberikan kesempatan kepadanya, akan kusupport dia, kata Allah. Akan kami support dia, akan Allah berikan celah-celah untuk bisa dia melakukan kebaikan yang lebih. Coba kita perhatikan, di satu saat hati kita ini terbuka betul untuk dekat dengan Allah, terbuka betul hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah, amal-amal saleh, maka ketika itu pasti Allah akan memberikan dorongan kepada kita yang tidak sempat Allah berikan kesempatan. Si A ini biasanya salat berjamaah ke masjid, kemudian tidak sempat dia mungkin karena hujan, lalu hatinya ingin juga, maka akan ada saja kesempatan Allah berikan untuk bisa melakukan salat berjamaah ke masjid. Pasti ada jalannya Allah berikan. Kenapa? Nu'tihi, maka akan kami berikan kepadanya peluang-peluang untuk itu. Bapak Ibu jemaah Allah dimuliakan, di satu segi hati kita malas, maka ketika itu jelas peluang itu tidak akan kita dapatkan pula. Makanya Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, di sini kita temukan Allah akan memberikan kesempatan atau peluang kalau hati orang tadi terpaut untuk mencapai kebahagiaan akhiratnya, untuk mengumpulkan kebahagiaannya di akhirat. Allah berikan peluang-peluang itu kepadanya. Rasa-rasanya tidak mungkin dia melakukan ibadah ini, tapi karena hatinya itu betul-betul ingin melakukan, Allah berikan peluang itu. Begitu pula sebaliknya, kalau umpamanya orang itu dunia saja yang diusahakannya, kata Allah kami berikan nu'tihi minha, kami berikan sebahagian saja, minha sebahagian. Suatu kali Rasulullah SAW ikut melakukan penguburan, proses penguburan salah seorang jenazah sahabat beliau di perkuburan Baqi di Madinah. Apa yang terjadi? Ketika itu Rasul SAW mengatakan, dalam tafsir Ibnu Katsir kita temukan dalam hadis yang menjelaskan tentang itu. Apa kata Rasul SAW? Ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kalian ini, di antara kita ini, illa qad kutiba lahu maq'aduhu fil jannah, melainkan sudah ditentukan tempatnya di surga. Illa qad kutiba lahu maq'aduhu fil jannah, melainkan sudah ditentukan tempatnya di surga. Wa maq'aduhu finnar, dan juga sudah ditentukan tempatnya di neraka. Artinya seseorang ini sudah ditentukan tempatnya di surga, sudah ditentukan tempatnya di neraka. Yang ke surga akan mendapatkan surga, yang ke neraka seperti itu pula. Lalu sahabat bertanya, afala tankidu ya Rasulullah, apa tidak cukup kita tunggu saja kesempatan itu ya Rasul? Kalau memang tempat kita sudah Allah tuliskan di surga, maka kita pasti ke sana. Kalau tempat kita dituliskan di neraka, pasti kita akan pergi pula ke sana. Afala tankidu ya Rasulullah, apa tidak perlu kita tunggu saja lagi? Tidak perlu kita berupaya bagaimana mencapai melakukan amal saleh itu segala macam? Apa jawab Rasul SAW? Rasul menjelaskan, menjawab pertanyaan sahabat tadi, kullun, setiap kita ini muyassarun lima khuliqa lahu, akan dimudahkan jalannya oleh Allah menuju ke tempat apa dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan? Artinya adalah
kalau kita memang mendambakan kebahagiaan akhirat itu, hampir seiring dengan ini, Allah juga akan menggiring kita ke arah sana. Akan diiringi dengan taufiknya ke arah situ. Kenapa? Karena memang ke situ orientasi kita. Artinya kalau tempat kita sudah ditentukan di surga, mudah saja jalan ke sana. Maka perhatikanlah. Kalau hari ini rasa-rasanya kita mudah, indah, merasa nyaman, merasa bahagia melakukan kebaikan, sudah ada sinyal, insya Allah tempat kita di surga. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya untuk sudah berniat betul melakukan kebaikan, sudah bercita-cita dia, saya mau rajin, saya mau baca Quran, saya mau ini itu segala macam, tapi ada saja penghalang, tertutup saja, datang saja kemalasan, berpikir-pikirlah di situ. Barangkali, siapa tahu. Maka mumpung kita sadarnya masih di dunia ini, berdoa dan berupayalah, mudah-mudahan enteng, mudah, bahagia hati kita untuk melakukan kebaikan, sehingga adres kita jelas Allah tentukan pula nanti di akhirat. Bapak Ibu jemaah Allah dimuliakan. Kemudian demikian orang-orang yang berupaya mencapai dunia saja, maka bagaimana orang seperti ini? Maka kami berikan sebahagian ketawa. Maka perlu kita garis bawahi sebelum menutup pengajian kita pada kesempatan ini, perlu kita garis bawahi, tidakkan ada kebahagiaan dunia ini yang sempurna dirasakan atau didapatkan oleh seseorang. Mungkin menurut si A dia sudah mendapatkan kebahagiaan dunia semuanya, akan tetapi dia pasti akan merasakan kurang juga. Kenapa? Nuktihi minha, Allah berikan sebahagian saja. Makanya dalam hadis kita temukan, lau anna libni adam wadiyaini min zahabin, sekiranya kepada manusia ini diberikan 2 lembah yang penuh dengan emas, la tamannau ilaihi mathalisan, didambakannya 1 bukit lagi yang berisi emas juga. Kemudian kata Rasul, tidak akan ada yang bisa menutup keinginan anak Adam itu kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam tanah. Artinya selama kehidupan dunia, kebahagiaan dunia tidak akan 100% kita rasakan. Maka tidak dapat tidak, mari kita berorientasi akhirat.